Jamaah. Yang asiknya kalau datang ke studio Islam itu Indah itu bisa langsung nanya sama guru-guru kita. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan nih untuk jamaah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh semangatnya Masya Allah. Oh ibu deh boleh. Ibu kayaknya masih muda ya, boleh berdiri, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Saadah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Garut. Wah tepuk tangannya dong dari Garut. Masya Allah. Maya seadanya tadi apa? Dari Al-Ikhlas. Namanya Maya seadanya. Maya Saadah. Silakan pertanyaannya apa? Mau bertanya kepada Ustazah Nabila. Oh boleh. Apakah kenakalan yang dilakukan lelaki pada masa mudanya itu berkaitan dengan masa puber atau karena pengaruh dari lingkungan sekitar? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, sekali lagi tepuk tangan dong. Semangatnya luar biasa untuk belajar pagi hari ini. Jadi kenakalan remaja itu berpengaruh karena masa puber atau karena lingkungannya. Nah yuk biar nggak salah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustazah Nabila. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Dalam artian apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, yaitu kalau kita mengamalkan sesuatu kebaikan, yang dibalik adalah kebaikan juga. Sama seperti anak-anak kita, ketika kita memupukkan mereka atau mendidik mereka dengan kebaikan, insya Allah biiznillah akan tumbuh dengan baik. Nah, pengaruh kenakalan khususnya pada laki-laki ini juga biasanya sepertinya bisa juga untuk anak-anak perempuan. Saya di sini ingin menceritakan kisah salah satu ulama yang sangat terkenal dalam madhab Syafi'i yang namanya Abu Syuja', yaitu yang beliau meringkaskan yang sangat bukunya terkenal Mukhtasar Abi Syuja'. Beliau ini dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, bahwa beliau ini sampai usianya Masya Allah 160 tahun, tapi tidak pernah pikun. Tidak pernah nggak sakit-sakitan. Bahkan ada muridnya bertanya kepadanya, kenapa wahai syekh, wahai imam, engkau sudah tua seperti ini tapi masih kelihatan seperti anak muda aja. Kalau kita biasanya pengen awet muda ya Bu. Iya, ketika ditanya apa jawabnya? Katanya, hiya a'dha'un hafidhnaha fis-shighar fa hafidhahallahu lana ta'ala fil kibar. Jadi anggota tubuh ini kami jaga saat kami muda, dijaga dari maksiat, pandangannya dijaga, mulutnya dijaga, tangannya dijaga, langkahnya pun dijaga. Maka ketika di masa tua atau di masa depannya Allah menjaga tubuh ini, mereka menjadi sehat. Jadi kesimpulannya adalah satu, yaitu ketika kita memang kenakalan itu pasti ada, keinginan tahu itu pasti ada. Tapi ketika kita melawan hawa nafsu ini untuk misalnya, ya ada yang mengajak coba-coba yang sesuatu yang tidak dibolehkan. Coba kita tanya, ini sesuatu yang Allah ridha atau tidak? Bisa memalukan orang tua atau tidak? Nah ini dalam karangan di salah satu maqalah Mustafa Sibai, idza lam tastahi fasna' ma syi'. Jika kau ingin melaksanakan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, maka bertanya, apakah ini sesuatu yang tidak ridha oleh Allah apa tidak? Kalau masih ada rasa nggak takut kepada Allah, apakah sesuatu ini akan memalukan orang tua atau tidak? Atau misalnya masih ada nggak kepikiran sama orang tua, apakah nanti ketika di masa depan akan berpengaruh nggak dengan masa depan saya? Atau apabila tidak ada rasa malu, takut sama Allah nggak ada, rasa malu pun tidak ada, maka ya silahkan melaksanakannya, tapi ya nanti akibatnya di masa depan nanti.
Dan juga ada salah satu pemuda ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang namanya juga anak remaja. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melaksanakan zina. Para sahabat udah pada enak aja mau melaksanakan, minta izin lagi. Nah, tapi secara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapinya itu luar biasa. Atallahu li ummik, Rasulullah bertanya, apakah mau ibumu dilakukan seperti itu? Apakah kau mau dilakukan seperti itu untuk adikmu, bibimu dan lain sebagainya? Dan pemuda ini menjawab tidak. Karena Rasulullah sangat memahami bagaimana kondisi anak remaja, khususnya anak-anak laki-laki. Dan juga karena Rasulullah tahu bahwa anak-anak pemuda ini mereka sebenarnya baik. Mereka sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka ada keinginan untuk berbuat dosa, mereka berpikir masih ada takut-takutnya. Tapi kalau sudah mencoba sekali dan mereka merasa nikmat, ya sudah. Harus ada tegasan dari orang tua. Maka dari sinilah kita belajar bahwa adz-dzunub tamhaqul barakah. Ya. Di antara efek-efek dosa yaitu akan menghilangkan keberkahan. Misalnya anak muda sudah ketika meranjak dewasa, semua apa yang dilakukan gagal terus. Dikit-dikit galau, mau ngelamar kerja nggak lulus. Itu harus difikirkan lagi, apakah pernah melakukan dosa besar di masa mudanya. Nah, misalnya mau menikah, susah terus. Nah, mungkin ini membuat dia harus memperbaiki diri atau flashback ya, harus mengingat apa yang dia lakukan di masa mudanya. Jadi ini adalah sesuatu yang peringatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala buat adik-adik yang di rumah. Jadi kalau kita pengen menjadi atau masa depan kita lebih baik, maka kita harus menghindari yang namanya dosa. Menghindari yang namanya dosa. Tadi kan Ustazah bilang sebenarnya anak muda itu baik, mau ngelakuin dosa sebenarnya takut gitu kan. Tapi kalau misalnya masih ada anak muda yang terpaksa harus melakukan dosa, itu faktor lingkungan mempengaruhi berarti? Atau karena pubernya itu? Faktor lingkungan bisa terjadi dan puber juga bisa, maka dari situlah bagaimana sikap orang-orang sekelilingnya terhadap anak tersebut. Sangat berpengaruh ya orang sekelilingnya, Masya Allah. Itu. Jazakallah khair Iya, Ustazah. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Jamaah. Lanjut lagi tausiahnya. Semangat banget. Ibu dulu pernah muda dong ya? Pernah ya, Masya Allah. Kelihatan masih muda kok sekarang. Oke, sekarang.